Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Artinya dan bersabarlah engkau Muhammad waktu Nabi Muhammad masih ada, ya. Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad dan para sahabat sudah tiada, sedangkan ayat Qur'annya masih ada. Bahkan surat Al-Kahfi ini disunahkannya dibaca setiap malam atau hari Jumat. Apa keutamaannya? Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Salah satu fitnah Dajjal adalah HP dan program-program maksiat. HP itu Dajjal itu fitnah, ya. Bukan Dajjalnya, fitnahnya. Kan kita berlindung dari Dajjalnya, Bu. Berlindung dari fitnahnya. Apa fitnahnya? Subhat yang disebar. Ya. Bagaimana kalau baca WhatsApp itu bisa berjam-jam? Nonton film-film pendek bisa berjam-jam. Begitu baca Quran baru dua ayat udah melempem ngantuk, ya Bu, ya. Itu kena fitnah Dajjal tuh, Bu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Maka bersabarlah wahai ibu-ibu. Nah, gitu. Wahai bersabarlah wahai bapak-bapak. Bersama siapa? Bersama yang menyeru kepada Rabb-nya. Bersabar sama guru ngaji, pendakwah, kiai, ajengan, ulama. Ya. Bisa saja sabar, gak pengen buru-buru paham, ya. Instan, sabarlah, ya. Di pagi hari ataupun di sore hari. Dan janganlah kedua matamu berpaling, melengos dari pengajian karena melihat perhiasan dunia. Ini ngeri, ya. Jadi begitu mau ngaji ada bisnis yang menggiurkan. Kan ujian tuh, ya. Janganlah kedua pandangan matamu tergoda oleh perhiasan dunia, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ya. Jadi ahli pencari ilmu, ahli yang mengikuti Quran harus sabar. Satu, sabar dari godaan dunia. Maaf, saya sibuk Pak Ustaz, nggak sempat ngaji. Kenapa, Bu? Bisnis. Nah, itu udah tergoda tuh. Disangkanya kita yang butuh kali, ya. Emang Islam yang butuh ibu? Ibu yang butuh Islam. Kok sombong amat bilangnya? Mohon maaf, saya sabar, saya sibuk, nggak sempat ngaji, warung saya ngantri. Enteng banget sepertinya, padahal itu berat banget hisabnya. Di mana terasa beratnya? Nanti kalau di padang mahsyar. Terasa. Dari mana kita tahu? Dari sebuah sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar sejak mencari ilmu, nawaitu mau ngaji, dan ia permudah untuk urusan ngaji. Cuciannya ia pinggirin dulu, ataupun mau berbenturan di hari yang sama ia geser dulu, atau ia kerjakan terlebih dahulu, sehingga hari itu jam itu nggak ada yang ganggu, dipermudah ke sana, sehingga ngaji nggak tergiur, nggak tergoda, nggak terhayalkan urusan rumah, nggak. Udah lurus aja, mudah pokoknya, semudah kelar. Ternyata model begitu hasilnya apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bagi orang itu, bagi bapak itu, bagi ibu itu, karena dia sudah mempermudah urusan ngaji, maka akan Allah permudah dia masuk surga. Kan itu hadisnya. Berarti setiap kali diajak ngaji, dia mempersulit diri, mempersempit waktu,
aduh sempit, maaf deh. Dan ribuan alasan ia produksi setiap hari. Pada akhirnya dia mempersulit masuk surga. Sulit di alam kubur, sempit di alam kubur. Itu. Bahkan pengajian ini oleh Nabi dikatakan apa? Riyadhah min riyadil jannah fid dunya. Taman-taman di surga itu adalah majlis taklim. Maka yang sering menghadiri majlis taklim, dia pada dasarnya sedang dan sering latihan masuk surga. Ya. Bersyukur ibu yang gak pernah masuk pasar. Kecuali berjualan di pasar, itu pun seperlunya. Berangkat ke pasar sudah sholat, gelar jualan sebelum sholat sudah pulang, itu beruntung. Dan betah-betah kata Nabi, barang siapa yang pertama ke pasar yang menaikkan bendera setan, yang terakhir pulang dari pasar menurunkan bendera setan. Ya, bendera kebohongan. Dua ya pesannya buat pencari ilmu, kudu sabar ya. Sabar yang pertama, jangan tergiur dunia. Ya, jangan tergiur dunia. Karena dunia buat kita, ingat di materi ma'rifatul dunia yang mencatat dulu, dunia buat kita bukan tujuan tapi wasilah, dia tunggangan menuju akhirat. Jangan dibalik gara-gara bisnis nggak ngaji ya. Justru orang yang mengorbankan dulu bisnis untuk ngaji itu berkah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat dulu niatkannya. Satu, jangan tergoda oleh dunia sehingga nggak sempat ibadah, nggak sempat ngaji. Ya, kejar dunia dari gelap pulang gelap. Ya, lupa ibadah. Yang kedua, jangan mengikuti wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Dan jangan kamu ikuti hati orang yang sudah Allah lalaikan. Jadi ada orang yang tidak ke masjid bukan dia nggak mau, bukan. Tapi Allah nggak mau ngundang. Ada orang nggak tahajud bukan dia karena ngantuk, karena dia nggak malas bangun malam, tapi Allah nggak ingin bertemu di penghujung malam dengan wajahnya yang diharamkan. Itu yang takut. Jadi jangan merasa saya malas nggak datang ke pengajian. Bisa jadi bukan malasnya kamu kata Allah, tapi Allah, aku nggak ngundang kamu, nggak butuh kamu. Karena kamu nggak butuh aku. Butuhmu duit, butuhmu uang, emas, warung, ya silakan. Yang ketiga, satu, sabar jangan terkecoh dengan dunia. Dua, jangan mengikuti orang yang hatinya lalai. Yang ketiga, wattaba hawahu, dan jangan mengikuti orang yang hidupnya selagu-lagunya. Itu maksudnya ya, bahasa kita itu, bahasa Arabnya wattaba hawahu, dan jangan mengikuti orang yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, dan orang yang melampaui batas. Ini batas Islam, syariat. Dia lampaui, lu nggak boleh ikut bu. Di perempuan yang melampaui batas, contohnya perempuan yang keluar rumah sudah teriak-teriak kayak di pasar, pakaiannya ketat seperti telanjang, itu perempuan yang melampaui batas hukum Allah. Jangan ikuti bu, mulai begitu bu. Kenapa? Nular, nempel, dan ketagihan. Terjadinya di Indonesia banyak LGBT, banci-banci nggak karuan, sampai ada ustadz wal ya'udzubillah kayak banci nyodomi santrinya, itu karena pergaulan dulunya. Ain itu mata, pandangan. Karena kita udah terlanjur seneng sama orang nih, sampai diikuti kelakuan-kelakuannya, lebay-lebaynya, baju-bajunya, ukuran rambutnya, potongannya, ya kan? Maka kata Allah, janganlah kau mencintai manusia melampaui batas cintamu. Juga sebaliknya, jangan kau membenci orang melebihi kebencianmu. Pertengahan aja, tawazun. Senang karena Allah, benci karena Allah. Dan itu hanya orang yang berilmu yang bisa begitu bu.
Hidupnya ditopang ilmu, hidupnya ditopang iman, hidupnya ditopang pemahaman. Ilmu, iman, dan pemahaman. Di luar itu nafsu, akal-akalan. Terserah gue mau ngaji mau enggak. Itu kan ibu-ibu apa model apa, Bu? Terserah saya dong, mau ngaji mau enggak. Ya Allah, seolah-olah udah anti neraka gitu. Padahal masih surat Al-Kahfi. Lihat berapanya kita? Lihat dulu deh. Ada di ayat 27-nya ya. Dua tujuh berapa? Bawahnya maaf. 29-nya malah. 29-nya. Setelah itu. Terjemahnya, katakanlah ya Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Barang siapa yang menghendaki beriman, monggo beriman. Ya, Bu. Barang siapa yang menghendaki kafir, ya monggo kafir. Allah enggak maksa, Bu ya. Kata Allah, silakan. Faman syaa'a falyu'min, silakan. Wa man syaa'a falyakfur, monggo. Allah kasih pilihan mau ke surga atau neraka, silakan, kata Allah. Terus, inna a'tadna lidz-dzalimina nara ahata bihim suradikuha, kata Allah. Apa? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka buat orang yang zalim. Gambaran nerakanya apa? Yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta minum karena haus dan kepanasan, minta tolong, diberi minum apa, Bu? Apa, Bu? Diberi air seperti besi yang mendidih. Pernah lihat di Cilegon pabrik bubur besi? Bubur besi? Bubur besi kayak apa tuh? Ya. Yang mendidih, yang belum gelas neraka jahanam tuh sampai ke mulutnya, sudah hangus wajahnya. Tuh. Bagi orang yang membangkang. Dan itulah minuman yang paling buruk, minuman neraka. Jadi neraka juga ada minuman. Salah satu minuman neraka adalah bubur besi, jus besi. Yang kalau dia minum belum sampai ke wajahnya udah berantakan tuh wajahnya. Apa nggak takut itu, Bu? Dan ini dibaca tiap malam Jumat oleh kita. Ya. Maka untuk menghindari ancaman 29-nya, mari kita amalkan 28-nya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u. Sabar, Bu. Ya. Ngikutin suami sabar. Ngikutin ustaz sabar. Ngikutin orang soleh sabar. Pokoknya ngikutin orang bener kudu sabar lah. Sampai pagi sampai sore. Maka ini ditopang didukung zikir pagi dan sore. Ya. Itu alat-alat spiritualnya. Ibu bergaul saja sama orang soleh harus sabar, Bu. Karena ngumpul karo wong soleh itu, kalau ibu sabar bisa membersihkan hati, Bu. Ngumpul karo wong soleh jadi tombo hati. Tombo hati ono 5 perkarane, salah satunya maca Quran lan maknane alhamdulillah kan. Barusan sudah baca Quran mana nih. Kedua, ngumpul karo wong soleh 2 kita lakukan hari ini. Yang dari rumah bawa penyakit iri, dengki, hasad, takabur, sombong bakal bersih, Bu, pulangnya nanti insya Allah. Pandangan ke suami akan berubah nanti setelah pulang ke sini. Oh iya, mau apapun seperti apapun suami saya adalah ladang amal soleh saya di balik kesalahannya. Ya kan? Suami ibu ke anak ibu itu ladang semuanya. Bersyukurlah ibu nggak usah jauh-jauh nyari pahala, nggak usah nyebrang ke tetangga, ke suami orang. Suami sendiri adalah ladang. Maka mulai saat ini berhenti, stop bicara aibnya. Stop. Nah itu pilihan ibu kok nyalain siapa? Sesabarnya istri Firaun sampai hukum Allah tegak dibunuh sama suami ibu. Ya, dilempar batu kan. Tapi apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, bangunkan istana di dalam surga, bana fil jannah.
bangunkan dalam surga. Nanti kalau kita diizinkan masuk surga, kita akan melihat sebuah istana terindah dalam surga. Itulah rumah istri Fir'aun yang konon ceritanya wallahu alam akan dilamar oleh Rasulullah SAW. Karena kesabarannya. Stop membicarakan aib suami kecuali kepada satu arah. Arah siapa? Arah yang bisa mengarahkan. Mungkin orang terpercaya. Tapi kalau ibu curhat sama status, curhat sama yang gak pernah ngaji, paling udah bu tinggalin semua. Begitu mencari lagi banyak di Facebook. Ya, tambah ngaco. Bukan solusi itu. Stop. Hari ini mulai nih, bukan kemarin, hari ini nih, ya hari Sabtu nih. Stop. Telan sendiri ya telan. Kenapa? Ada 39, 10. Ya, kuliah ibadi. Ingat itu aja. Sama 9, 110. Wattabi sama 18, 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina. Ya. Masih kurang sabar juga. Ingat, amalkan ini. 126. Wah, ini senjata terakhir nih, ya. Enggak sabar juga, masih juga kurang ikhlas. Nah, itu. Tambahin tuh. Apa tambahannya? Kita lihat segera, ya. 126. Ternyata doa ya. Qala Musa liqaumis ta'inu billahi wasbiru. Itu ya. Maksudnya kelewat maaf. Wa ma tanqimu minna illa amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan engkau tidak melakukan balas dendam. Ya, tidak balas dendam. Dendamnya ada, cuma nggak dibalas. Ditelan dendamnya, Bu. Ditelan sendiri, pahitnya sendiri. Waduh, berat ya. Saya juga belum bisa ngamalkan. Tapi setelah baca, mudah-mudahan kita berupaya. Apa? Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Allah. Kami kepada ayat-ayat Rabb kami. Ketika ayat-ayat itu datang pada kami, sebelum datang, sebelum paham, mengapa-apa deh. Setelah ini kita nih, mereka berdoa. Apa doanya, Bu? Diingetin, dicatat, dihafal. Ketika mentok kesabaran, bukan curhat atau lari dari kenyataan, tapi langsung kumandangkan. Potongan boleh potong ayatnya dari kalimat Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, saya udah nyerah, tapi saya serahkan kepadamu ya Allah. Apanya? Limpahilah, turunkan, kasih kepada kami limpahan kesabaran, dan matikan saya, wafatkan saya bersama orang-orang yang berserah diri, bersama orang-orang yang muslim. Itu pemungkas tuh ya, senjata terakhir tuh. Begitu mentok doa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Biar cepat hafal, ibu tulis ya, dibaca pada saat mentok tuh pas banget tuh. Juga boleh dibaca setiap ba'da sholat, atau setiap ada bisikan, ada lintasan ketidaksabaran, langsung bantah dengan doa tadi. Al-A'raf 126. Ini juga berlaku bagi suami, bagi saya juga berlaku. Ya Allah, saya punya istri misal. Ya Allah, saya punya anak. Ya Allah, saya punya tetangga ngegoda, mendoja kita. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Lengkap sudah Al-Quran memberikan
kepada kita perangkat-perangkatnya. Makanya pantas Quran itu petunjuk. Quran itu petunjuk hidayah. Quran itu teman kita. Bahkan Allah berfirman lewat Kangjeng Nabi, aku punya keluarga loh di dunia, ahlullah. Siapa ya Rasulullah? Para penghafal Quran. Penghafal Quran bukan berhenti penghafal dan pemaham Quran. Yang penghafal mah banyak banget di Indonesia. Tapi yang pemahaman Quran, maaf, terbatas. Mungkin banyak ibu baca di Quran, banyak udah paham belum Quran? Coba baca Yasin yang tiap malam ibu baca, paham belum Yasin? Al-Kahfi. Maka kita punya amalan tuh pagi Ar-Rahman sekarang, sorenya Tabarok. Bukan sekedar dibaca, ibu lirik terjemahnya. Ingat ketika baca Tabarok ayat 12, oh ya, ternyata orang yang beribadah kepada Allah tetap walaupun nggak pernah melihat Allahnya. Ada ya apa ya di Tabarok. Belum ada orang nyesel, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ya Rabb. Seandainya dulu saya mikirin, seandainya dulu saya mau dengerin ucapan orang yang benar, tentunya saya tidak termasuk ashabus sa'ir, tidak masuk neraka yang menyala-nyala. Baca ayatnya, lirik terjemahnya, lihat tafsirnya. Minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Minta jadi petunjuk, jadi imam, jadi cahaya, jadi rahmat. Itu mintanya. Usahanya mana? Ya ini usahanya. Jangan doa tadi diiringi musik, nyanyian, joget. Itu doa, bukan sholawatan. Allahumma arhamna, bukan musik. Yang mikir itu minta, ya Allah rahmati kami dengan Quran. Berarti yang turun malaikat rahmat. Waj'alhu lana imama, jadikan Quran imam, ikutan saya, jangan Quran semau saya. Wa nura, jadikan cahaya rumah tangga, jadikan cahaya di alam kubur. Wa rahmat, dan berikan rahmat. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Quran sebagai hujah, dalil. Setiap saya ngomong ada ayatnya gitu. Ini ayatnya Bu, ini ayatnya, ini ayatnya. Itu kan dalil hujah. Sekarang kalau maaf, kalau kita ngeriu, ngumpul, apa yang dibahas? Pernah nggak ibu bawakan Quran satu ayat aja? Nah, ibu, kita ngumpul biar turun rahmat, kita bahas satu ayat ini. Pernah gitu nggak? Karena nggak nempel, nggak melekat. Seolah-olah Quran entar di masjid, entar di surau, entar di majelis taklim. Di sini Darmo Gandul, Gatoloco. Di sini Yahudi Nasrani. Di sini nafsu. Di sini film Korea. Kan jauh panggang dari api kalau gitu. Nah, itu kemarin. Mulai hari ini. Lengketlah dengan Quran. Karena berapa bulan lagi kita akan berhadapan masuk ke Ramadan. Syahrul Quran. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir udah akhir. Rajab, Sa'ban. 4 bulan lagi Bu. Nggak berasa nih. Ya. Yang insya Allah yang ahli Quran kelojotan pengen ketemu Ramadan. Karena di bulan-bulan biasa pahala Quran 1. Begitu masuk Ramadan, yudza'ab lahu jalla mayasha. Allah lipat gandakan. Allah enggak lipat gandakan semuanya Allah. 700.000. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan. Usia dipanjangkan, ada waktu, kesehatan juga ada. Uang juga siap sehingga suami bisa itikaf. Setelah itu siap lagi kurban. Terus nudawiluha bainas, perputaran waktu. Itu dan itu hidup tujuan kita untuk bekal nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.